Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kuliah mekanika retakan. Pada modul 1, segmen kedua kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian kekuatan dan patahan, serta kriteria kegagalan. Selamat mengikuti. Mari kita awali segmen ini dengan membandingkan dua istilah, yaitu strength and fracture, kekuatan dan patahan. Kekuatan merupakan istilah yang umum yang menyatakan kemampuan suatu bahan menahan beban tanpa mengalami perubahan bentuk atau deformasi atau mengalami patah. Pada pembebanan tarik, kekuatan tarik suatu bahan ditentukan melalui pengujian tarik. Keluaran dari pengujian tarik adalah kurva tegangan versus regangan. Pada kurva tegangan-regangan, keluaran pengujian tarik, kita mengenal setidaknya 3 jenis kekuatan, yaitu tegangan luluh atau yield stress, tegangan tarik maksimum atau ultimate tensile stress, dan tegangan patah atau fracture stress. Pada logam, kegagalan dicapai saat logam tersebut mencapai tegangan luluhnya. Namun demikian, kekuatan suatu bahan umumnya dinyatakan secara sederhana sebagai kekuatan tarik, yaitu di mana nilai tegangan tarik mencapai nilai maksimum. UTS atau Ultimate Tensile Stress dinyatakan oleh beban maksimum dibagi luas penampang. Pada benda yang ulet, sesaat setelah UTS dilampaui, maka terbentuklah necking. Retak berukuran mikro terbentuk pada awal necking dan terus menjalar sejalan dengan pemberian beban, hingga kemudian tercapai tegangan patah saat spesimen uji telah terpisah menjadi 2. Pada kuliah meteorologi fisik sebelumnya, kita mengetahui bahwa sebenarnya tegangan sesungguhnya atau true stress pada area necking terus meningkat karena berkurangnya luas penampang. Namun pada engineering stress strain, kita membagi beban pengujian tarik dengan penampang awal, sehingga seakan tegangan mengalami penurunan. Kurva tegangan-regangan tampil dalam bentuk yang berbeda pada bahan yang ulet dan getas. Pada bahan yang ulet, kita akan melihat adanya elongasi atau perpanjangan yang nyata pada saat bahan ditarik. Kita melihat adanya nilai yield stress di mana bahan logam mulai mengalami deformasi plastis atau deformasi secara permanen. Kemudian, pada beban maksimum dicapai ultimate tensile stress. Nilai tegangan kemudian menurun disebabkan terbentuknya necking hingga mencapai fracture stress. Pada bahan yang getas, elongasi bahan berkurang secara nyata. Pada kondisi ini, nilai ultimate tensile stress dapat dianggap sama dengan fracture stress. Sementara itu, untuk bahan yang getas sempurna, di mana bahan hanya mengalami deformasi secara elastis, maka yield stress sama dengan ultimate tensile stress. Yang sebelumnya kita bahas adalah kekuatan. Bagaimana dengan fracture? Istilah fracture secara sederhana merupakan pemisahan suatu benda atau bahan menjadi 2 bagian atau lebih akibat adanya tegangan. Patahan pada komponen atau struktur seringkali terjadi meski beban yang dialami komponen atau struktur tersebut masih di bawah tegangan maksimum pada kurva tegangan-regangan. Sehingga penjelasan mengenai patahan tidaklah selalu mudah. Hal ini disebabkan seringkali bahan atau struktur yang telah dihitung dan dinyatakan kuat menurut perhitungan klasik ternyata dapat mengalami patah. Pada patahan, metode konvensional dari persamaan kekuatan tarik, yaitu beban maksimum dibagi luas penampang, hingga persamaan yang lebih kompleks, seperti von Mises, tidak dapat serta-merta digunakan dalam penanganan kejadian patahan. Ini disebabkan penggunaan cara konvensional ini seringkali gagal memprediksi terjadinya patahan. Apa yang telah disampaikan sebelumnya menjadi alasan mengapa pemahaman mengenai kejadian patahan amatlah penting
mengingat kerugian yang disebabkan oleh patahan amatlah besar. Di Amerika Serikat, menurut data dari National Institute for Science and Technology dan Bethel Memorial Institute, kerugian kegagalan akibat fracture atau patahan adalah sekitar 19 miliar dolar di tahun 1982, yang mana secara kasar kerugian akibat kejadian kegagalan atau patahan tersebut dapat mencapai 4% dari gross domestic product, sesuatu hal yang seringkali tidak diperhitungkan terlebih oleh negara yang belum maju. Pada segmen lanjutan, beberapa ilustrasi kegagalan akan membantu kita untuk memahami dengan lebih baik apa itu patahan. Sampai bertemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.